Alkisah. Cerita kali ini mengisahkan sebuah legenda kuno dari Indonesia yang terlupakan. Sebuah legenda turun-temurun dari mulut ke mulut, beredar secara rahasia di kalangan segelintir orang yang tinggal di tempat kelahiran legenda tersebut. Dari zaman dahulu, rakyat di seluruh penjuru Indonesia bergantung kepada sawah untuk bertahan hidup. Menurut legenda, ada seorang petani yang sangat handal dalam bertani. Panennya selalu melimpah, dan upeti yang diberikan kepada raja bisa dibilang hampir setengah dari total pangan yang dihasilkan di kerajaan itu. Sampai-sampai raja memanggil dan memberikannya penghargaan sebagai kontributor pangan terbaik. Kamu telah berjasa besar. Apa yang kamu inginkan? Raja yang tahu kontribusi petani itu sangat bersemangat untuk memberikannya penghargaan. Hamba hanya punya satu permintaan. Bolehkah hamba meminta baju kebesaran Raden? Petani itu berbicara sambil melihat ke arah pangeran negeri itu. Lancang! Apa maksudmu meminta Raden mencopot bajunya? Salah satu pejabat negara marah besar. Ampun Gusti, hamba tidak bermaksud lancang. Hamba hanya memikirkan negeri ini. Hamba ada sebuah rahasia di balik panen yang sangat berlimpah. Hamba memerlukan baju Raden agar panen lebih melimpah lagi. Petani itu menjelaskan sambil bersujud di depan raja. Jangan banyak alasan. Pengawal, seret dia ke penjara. Tunggu. Tunjukkan jika memang kamu memerlukan baju Raden. Jika sampai ada ketidakbenaran pada omonganmu, kamu tahu akibatnya kan? Raja memerintahkan para pengawalnya dan pangeran untuk bersiap-siap pergi ke sawah milik petani itu. Petani itu pun mengikuti rombongan raja dan memandu mereka ke sawah yang dijaganya. Sepanjang perjalanan, raja bisa melihat perbedaan sawah yang dijaga petani itu dan petani lainnya. Sawahnya terlihat lebih subur dan rimbun. Hanya saja ada satu keanehan yang ada di sawah petani itu. Di tengah-tengah sawah petani itu, terdapat sosok yang menyerupai manusia, terbuat dari jerami dan memakai baju dan topi ala petani. Apa itu? Raja bertanya kepada petani itu. Itu rahasia yang saya bicarakan, Baginda. Saya memberinya nama Sego Bahu Rekso. Oh, untuk apa fungsinya? Jadi, semenjak hamba memasang Sego Bahu Rekso, para hama pergi kocar-kacir. Tidak ada yang berani mengganggu sawah hamba. Dia layaknya penguasa sawah ini. Maka dari itu, hamba yakin jika dipakaikan baju Raden yang berwibawa, hasil panen hamba bisa meningkat 2 kali lipat. Oh, benar juga. Raja percaya dengan omongan petani itu dan memerintahkan pangeran untuk membuka baju kebesarannya untuk diberikan kepada petani itu. Dengan segera, petani itu memakaikannya kepada Sego Bahu Rekso. Setelah itu, dilakukan ritual dengan menaruh berbagai persembahan, seperti bunga dan makanan. Dan diakhiri dengan doa yang dilakukan raja dan pangeran yang memberikan bajunya. Beberapa bulan berlalu, musim panen akan tiba. Petani itu dengan semangat memanen padinya untuk diantarkan kepada raja. Baginda, hamba datang menepati janji hamba. Hasil panen 2 kali lipat dari sebelumnya. Raja merasa sangat senang dan memberikan hadiah yang lebih kepada petani ini. Bahkan sampai memberikan petani yang dianggapnya berstatus rendah sebuah jabatan di kerajaan. Petani itu besar kepala dan menjadi sombong. Alhasil, dia mulai menjadi angkuh dan malas melakukan tanggung jawabnya. Walaupun masih tinggal di dekat sawah, dia tinggal di rumah yang cukup mewah, memperistri wanita yang paling cantik di kalangannya, dan hidup santai menikmati kemewahannya. Tapi, dia lupa akan sumpahnya. Tolong jaga sawah ini. Gantinya, aku akan selalu menjagamu. Kita akan saling menjaga sampai akhir zaman. Itu adalah sumpah yang diutarakan oleh si petani ketika dia membuat Sego Bahu Rekso. Bertahun-tahun berlalu, hasil panen petani itu masih tetap yang terbanyak. Walaupun tidak mengurus sawahnya,
Bahkan untuk panennya pun, petani itu mulai menggunakan jabatannya untuk memaksa warga di sana membantunya. Sedangkan di depan raja, seakan semua itu hasil usahanya sendiri. Hanya saja, kebahagiaannya tidak berlangsung selamanya. Suatu malam, petani itu mulai bermimpi buruk. Dia terbangun di tengah malam dan melihat Sego Bahu Rekso berdiri di kamarnya memegang sebuah arit. Petani itu terbangun dengan bulu kuduk berdiri dan keringat membasahi seluruh badannya. Kejadian itu terjadi terus-menerus. Petani itu merasa sudah mau gila. Hidupnya tidak tenang, apalagi makin lama makin parah. Di siang hari, sore, malam, waktu makan, tidur, mandi, jalan-jalan, petani itu sering melihat Sego Bahu Rekso di kejauhan, seperti menatapnya dengan matanya yang tidak ada. Petani itu tidak tahan lagi. Dia memutuskan untuk mengunjungi Sego Bahu Rekso yang sudah lama tidak dikunjunginya. Kenapa kamu terus menggangguku? Apa salahku? Petani itu berteriak sambil menondongkan kerisnya ke arah Sego Bahu Rekso. Petani itu tidak mendapatkan jawaban apa-apa. Dia terus berteriak dan kemarahannya memuncak. Saking marahnya, petani itu menusuk dan mencabik-cabik Sego Bahu Rekso dengan keris pemberian raja. Ah, mati saja kamu. Sayangnya, ketika sadar, yang dilihatnya bukanlah Sego Bahu Rekso, melainkan istri tercintanya, tergeletak di atas genangan darah tak berdaya. Beberapa hari setelahnya, kerajaan dihebohkan oleh kematian petani kesayangan raja dan istrinya itu. Mereka berdua ditemukan mati di bawah Sego Bahu Rekso, dihiasi dengan tulisan Jawa kuno dari darah yang berbunyi, "Tanggung jawab." Petani dan istrinya itu terlihat seperti menjadikan diri mereka sendiri sebagai persembahan kepada Sego Bahu Rekso. Semenjak itu, banyak kasus kematian misterius dengan luka bacokan arit ditemukan di kerajaan itu. Menurut rumor, itu adalah kemarahan Sego Bahu Rekso yang marah melihat manusia yang suka melepaskan tanggung jawabnya.